Persaingan HP mid-range, wah sekarang itu emang makin panas. Vendor dan juga netizennya mulutnya juga pada pedas. Kayak dua HP ini yang mau kita bahas. Di media sosial udah banyak yang ngebahas, bahkan fans dari keduanya juga udah mulai ngegas. Di video kali ini kita akan bandingkan dan kita coba pilih mana yang lebih pantas untuk dikemas. Ya udahlah ya, nggak usah sok ngejalanin tugas. Selamat menonton bapak-bapak yang kemarin kena retas. Jadi, dua HP yang ada di depan saya yang udah saya bongkar ini memang selalu dibanding-bandingkan ya. Kalau lagu Jawa itu dibanding-bandingke. Apa judulnya, Tam? Oh, dibanding-banding ke. Nah, di video kali ini kita akan coba perspektif yang berbeda. Karena kan kita udah pernah lihat YouTuber Cupu, Nyantek, ya beberapa channel review udah ngebahas perbandingan antara Realme GT6 dan Poco F6. Tapi belum sampai kebongkar. Nah, di video kali ini saya relakan beberapa uang saya, beberapa juta ini untuk dibongkar. Sambil kita lihat kenapa sih harganya Poco F6 untuk yang 12 itu 5,5 juta. Sementara Realme 12256 dengan chipset yang sama, harganya itu bisa 7.999, kan selisihnya gede banget ya. Tapi sebenarnya kedua HP ini menurut saya nggak bisa dibanding-bandingkan. Ya sama kayak lagu tadi, ojo dibanding-bandingke. Karena beda kelas gitu. Tapi tipikal masyarakat Indonesia sih, mereka itu pasti membanding-bandingkan dari 3 spesifikasi aja. Chipset, RAM, dan juga storage. Tapi sisi lain jarang jadi penentu atau faktor untuk mereka beli. Dan kalau kita lihat memang dari segi penjualan si Poco F6 ini kemarin saya lihat postingannya dia terjual lebih dari 30.000 unit dalam seminggu. Sementara Realme Instagramnya adem-adem aja, dia nggak kayak nge-share berapa penjualannya. Dan kalau saya lihat dari e-commerce-nya, Shopee, Tokopedia, dan semuanya kayaknya nggak nyampe 30.000. Nah, kenapa si Poco lebih laris? Ya jelas dari sisi harga ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, masyarakat Indo tipikal cuman lihat dari 3 spesifikasi aja. Padahal yang nggak bisa dibandingkan gitu aja. Masih banyak komponen lain yang ngebuat si Realme GT6 ini harganya udah mirip-mirip sama flagship si Asus Zenfone 11 Ultra. Contohnya kayak desain dan juga build quality ya. Desainnya Poco F6 ini menurut saya ya ini udah kebongkar ya, tapi ya desainnya itu masih mirip-mirip lah sama generasi sebelumnya. Dan juga kalau kita lihat pemilihan bahan materialnya ya kayak bahan-bahan yang murah gitu. Dan kalau kalian lihat ini tipis banget loh ya plastiknya tuh. Misalkan saya lenturkan pakai tangan satu aja, nah ini emang tipis banget dia. Makanya kalau misalkan kita nyetel lagu di Poco F6 dengan volume 100%, back covernya ini agak geter-geter karena memang dia tipis. Terus di bagian belakangnya juga nggak ada kayak material lagi. Sementara untuk Poco F6 dia punya desain two-tone yang seolah-olah di sini tuh pakai kaca. Tapi kalau kita pegang seperti ini sebenarnya dia bukan kaca. Ini plastik yang glossy aja. Dan ngomongin experience-nya, si Realme ini lebih cepet nempel sama fingerprint. Sementara karena Poco ini dia back covernya pakai ala-ala mid, jadi nggak terlalu gampang nempel fingerprint. Tapi kalau kita lihat dari segi material, back covernya Realme ini lebih tebel. Jadi kalau si Poco tadi, nah tuh sama sekali nggak ada lenturnya ya, tebel dia nih. Sementara kalau kita Poco F6, tuh kan dia ini tipis banget. Realme dia lebih tebel tuh. Jadi nggak gampang bengkok. Dan juga di bagian sini itu ada beberapa material untuk biar back covernya itu rapat ya. Jadi nggak ada area kopong. Dikasihlah kayak semacam busa-busa kayak gini. Jadi kayak lebih niat. Dan kalau kita lihat dari lemnya ini, wah kalau ini udah nggak kelihatan ya. Tapi tadi ketika dibongkar itu Realme lebih sulit untuk dibongkar ketimbang Poco F6. Kalau kita lihat bautnya aja, ya ini kita ngomongin baut ya sekalian aja. Karena harganya itu selisihnya lumayan loh. Bautnya ini menurut saya, aduh ada yang jatuh lagi, jangan sampai ada yang hilang guys. Nah ini bautnya si Realme itu juga kayak lebih premium gitu bautnya ketimbang Poco F6. Terus build quality lain kayak framenya sama-sama pakai frame aluminium, tapi tampak depan ya jelas Realme secara cost lebih mahal ya karena dia pakai layar yang curve. Yang kalau kita ngomongin layar spesifikasinya kalian bisa lihat di sini biar editornya agak repot. Dan kalau kalian lihat di situ di screen to body rasionya Realme menang karena dia pakai layar yang curve dengan screen to body ratio itu 94%. Sementara Poco nggak curve jadinya di bawah 90%. Terus bedanya lagi dari sisi panel ya, sama-sama AMOLED-nya tapi AMOLED-nya Realme ini lebih ke AMOLED yang
yang mahal. Dia pakai LTPO yang bisa adaptif sampai 1 Hz, yang bisa nambah screen on time atau baterai lebih awet. Walaupun sayangnya unit saya itu nggak bisa turun ke 1 Hz. Tapi beberapa channel review lain kayak Jagat, terus YouTuber Cupu, itu bisa. Nyantek bisa, itu harus pakai high brightness mode. Kemarin saya coba video call Mas Mobi, itu juga nggak bisa turun. Jadi ya cuman kayak pengurangan optimal software aja lah. Tapi secara hardware dia ini panelnya lebih mahal ketimbang Poco yang dia pakai LTPO. Terus Realme memang kayak terlalu hiperbola untuk klaimnya, yang brightness-nya sampai 6000 nits, touch sampling-nya sampai 2500 MHz. Tapi memang untuk real use penggunaannya Realme itu lebih smooth layarnya ketimbang Poco F6. Terus kalau kita ngomongin proteksi, si Realme GT6 itu udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 generasi kedua. Sementara untuk Poco F6 dia pakai Corning Gorilla Glass Victus generasi pertama. Jadi secara tuh dipegang ini aja kerasa kayak lebih solid punyanya Realme untuk kacanya. Terus kalau dari sisi color akurasi, Realme GT6 juga lebih baik. Datanya kalian bisa lihat di sini. Ini saya pakai default mode-nya aja ya, out of the box-nya. Skor sRGB, Adobe RGB, kalian bisa lihat di sini, dan ini untuk settingan brightness indoor juga. Keduanya juga udah support sama Dolby Vision dan juga HDR10+. Nah, sekarang kita masuk ke bagian performa. Ngomongin performa, si Poco dan juga Realme GT6 itu punya chipset yang sama ya, Snapdragon 8S Gen 3 yang RAM-nya sama-sama di 12 GB. Beda storage ya. Storage-nya Poco 512, Realme 256. Nah, sebelum kita bahas performanya, saya mau lihat dulu beberapa komponennya. Jadi kalau kita lihat di sini vapor chamber punyanya si Realme GT6, kalau kita lihat yang kanan ini yang punyanya Poco F6 ya. Pokoknya yang hijau itu Realme, yang hitam itu Poco F6. Dan kalau kita lihat untuk vapor chambernya itu lebih luas punyanya Realme GT6. Nah, di bagian baliknya kalau kita lihat pastanya si Realme GT6 itu kayak lebih mahal ya. Poco F6 itu lebih kaku pastanya dan dia lebih sedikit. Jadi ketika dibongkar dia kayak tinggal sedikit segini aja. Sementara Realme GT6 pastanya lebih banyak, dan kalau kalian lihat vapor chambernya tuh lebih gede punyanya Realme GT6. Yang kalau vapor chambernya lebih gede gini, seharusnya performanya sih lebih stabil punyanya Realme GT6. Tapi apakah real use-nya seperti itu? Langsung aja coba kita lihat. Jadi kita coba running Antutu sebanyak 5 kali. Dan hasilnya kalau kita lihat di sini skor rata-ratanya itu malah gede punyanya Poco F6 ya, dengan skor rata-ratanya itu di 1,4 juta, sementara Realme GT6 di 1,3 juta. Dan kalau kita lihat skornya si Poco F6 dan juga Realme GT6, skor running pertama dan keduanya itu lebih kenceng punyanya Poco F6. Tapi yang beda ada di Geekbench 6-nya. Nah, di Geekbench 6 skornya sebenarnya mirip-mirip, tapi baterainya di Poco F6 itu berkurangnya 4%, sementara di Realme GT6 berkurangnya 3%. Kalau untuk stress test kita coba di Wildlife stress test, yang berarti dia di loop sebanyak 20 kali. Tingkat stability-nya Poco lebih stabil dengan skor 89,2%, sementara Realme GT6 cuma 55%. Tapi kalau kita lihat dari sisi baterai ya, Poco lebih cepat habis baterainya dengan 8% berkurang untuk wildlife stress test, sementara si Realme GT6 itu berkurang cuma 5%. Terus kalau untuk gaming di Genshin Impact kita coba di map yang sama, jadi kita usahakan yang sama juga, settingannya sama di map Sumeru, dan hasilnya untuk average FPS dia ada di 54, maksimumnya 60, dropnya ada di 50 FPS dengan baterai berkurang 12% untuk Poco. Sementara Realme GT6 average FPS-nya itu 55, ya nambah 1 FPS ketimbang Poco F6, dan baterainya berkurang 12%. Sisanya untuk maksimum dan minimalnya sama-sama aja. Nah, untuk game berat lain, Car X Street, kita coba main sama-sama di 25 menit untuk average FPS. Di Poco F6 itu average-nya 56 FPS, maksimumnya 60, drop-dropnya di 32 FPS. Sementara di Realme GT6 average FPS 52, tapi dropnya bisa 21 FPS. Baterainya sama-sama berkurang 11%. Kenapa frame rate-nya bisa beda-beda? Karena untuk game open world Car X Street ini kita kesulitan untuk benar-benar bisa nentuin frame yang sama. Jadi untuk frame-nya bisa benar-benar sama itu susah. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini average FPS-nya itu masih 50-an% lah, sama semuanya. Dan kalau kita lihat kebanyakan baterainya Realme GT6 itu lebih awet. Karena memang kalau kita lihat komponennya ya, baterainya Realme itu dia kayak punya 2 baterai. Jadi dia mirip-mirip sama punyanya Vivo yang di equivalent, yang totalnya itu ada di 5500 mAh. Sementara punyanya Poco ya dia cuman pakai single baterai aja, yang secara dimensi sebenarnya mirip-mirip aja ya. Tuh lebih gede Poco malahan ya, enggak sih, mirip. Tapi dengan teknologi penggabungan 2 baterai kayak gini, kapasitasnya bisa lebih
gede. Dan baterainya bisa lebih awet. Dan kalau kita lihat dari performanya, ya Poco F6 itu lebih unggul ya. Walaupun baterainya dia lebih cepat habis ketimbang Realme GT6. Nah dari sini aja kalian pasti komen ya mending Poco lah. Enggak ya, memang Poco itu rajanya price to performance. Sementara Realme GT6 itu lebih all-rounder. Karena kameranya lebih lengkap dan juga lebih bagus punyanya Realme. Nanti bakalan kita tes perbandingan hasil gambarnya. Tapi di sini coba kita lihat dulu untuk kameranya Realme. Si Realme dia punya kamera 50 megapiksel yang ada OIS. Jadi kalau misalkan main kameranya ini kita gerak-gerakin, tuh dia bisa gerak. Dan si Poco juga sama. Tapi mana kameranya Poco? Oh ini. Kameranya Poco sama juga, dia juga punya OIS dengan 50 megapiksel. Tapi yang nggak dimiliki sama si Poco itu ada di telefoto. Nah ini adalah kamera telefotonya Realme yang juga 50 megapiksel. Makanya kalau kita masuk ke user interface kameranya ada lensa zoom dan juga portraitnya pun ada zoom. Di Poco ada portrait sih, tapi kalau misalnya kita mau zoom, kitanya yang harus maju. Untuk kamera ultrawide, nah si Poco ada di sini, dia punya 8 megapiksel yang secara dimensi mirip-mirip ya sama punyanya Realme. Sebentar ini saya ambil dulu, kok susah. Nah, ini ultrawide-nya si Realme ya, keduanya kayak sama aja secara dimensi karena memang secara resolusi sama-sama 8 megapiksel. Nah, untuk kamera sekarang langsung aja kita coba di luar gimana perbandingannya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakang dari Realme GT6 sama Poco F6. Kalau di layarnya ini sih ada perbedaan warna ya. Realme GT6 lebih terlihat terang, dan kalau misalkan kita gunakan untuk naik tangga, kita coba lihat apakah mana yang lebih stabil. Mirip-mirip aja ya untuk kestabilannya. Tapi untuk warna saya lebih suka di Realme sih. Warna hijaunya kayak lebih keluar. Terus untuk XDR sama-sama aja, mirip. Untuk detailing dan autofocus, misal dari sini kita pindah, set, cepet juga. Kita coba lagi, set. Dari sini iya, sama-sama cepet ya, aman. Tuh, 4K 60 fps. Nah, panning tilting juga nggak ada masalah. Untuk jitternya nggak ada, exposure yang naik turun juga nggak ada. Cuman langitnya di Realme GT6, kalau kalian lihat lebih biru, sementara di Poco F6 kayak lebih natural ya. Ini kalau warna sih selera. Dan ya kira-kira kayak gini untuk kualitas keduanya. Ini adalah hasil kualitasnya kalau misalkan pakai lensa ultrawide. Wah, kalau di layarnya ini sebenarnya keduanya sama-sama patah-patahnya ya, tapi di Realme GT6 itu lebih agak kerasa kalau di layarnya ini ya, karena biasanya untuk dipindah di Premiere Pro, di render itu tergantung kompresi datanya juga. Terus ini kalau misalkan saya naik ke lantai 3, aduh lumayan juga ya, capek. Nah kayak gini untuk ultrawide-nya di kondisi daylight, backlight. Terus panning tilting keduanya sama-sama patahnya karena 1080p 30 fps. Untuk XDR sama aja sih ya. Tuh. Terus untuk kamera depannya, si Realme GT6 ini bisa 4K 30 fps. Sedangkan si Poco F6 nggak bisa, tapi dia bisa 1080p 60 fps. Realme GT6 nggak bisa 60 fps. Dan hasilnya, ya ini kalau misalkan langsung menghadap ke sana, kira-kira seperti ini. Untuk XDR, Realme GT6 lebih oke ya, kayak awan-awannya itu lebih terlihat. Tapi karena dia cuma 30 fps, jadi kalau kita gunakan untuk fast movement kayak gini, vlog dengan fast movement, tuh kalau kalian lihat di bagian belakang saya, si Poco F6 itu lebih stabil ya. Sementara Realme GT6 patah-patah, dan kemarin di reviewnya ketika saya pindah ke Adobe Premiere Pro dia juga patah-patah ya. Tuh, misal saya gunakan untuk jalan, keduanya sebenarnya sama-sama stabil, tapi ini si Poco F6 lebih stabil. Terus kalau saya gunakan untuk turun, pindah dari ruangan yang terang ke ruangan gelap, tuh auto exposure-nya masih sama-sama oke sih. Untuk hasil kameranya sebenarnya selera sih ya. Kalau untuk ultrawide-nya, saya lebih suka ultrawide-nya di Realme karena dia kayak lebih stunning. Terus HDR-nya juga lebih luas dengan warnanya lebih
oke. Sedangkan di Poco F6 ya kameranya karena memang dia kamera bukan priority ya, jadi hasilnya sih ya untuk kamera saya suka Realme GT6 sih. Warnanya, detailnya, ketika di zoom juga dapet. Portraitnya pun saya juga suka di Realme GT6. Dan Realme GT6 portraitnya bisa di zoom karena ada telenya. Sedangkan Poco nggak bisa. Untuk user interface, kalau masuk ke mode kamera, enak punyanya Poco sih. Karena Poco ini kalau misalkan kita ada di resolusi 4K 60 fps, kita mau pakai ultrawide-nya, itu langsung ada opsinya. Sedangkan kalau si Realme GT6 kita ada di 4K 60 fps, terus kita mau pakai lensa ultrawide di mode video, itu kita harus ganti resolusinya dulu ke 1080p 30 fps. Sebenarnya Poco F6 juga sama, ultrawide-nya 1080p 30 fps, cuman di user interface-nya bisa langsung pindah aja. Tapi enaknya di Realme ketika record video kita bisa ganti lensanya, main dan juga telenya. Sedangkan di Poco F6 karena nggak ada lensa tele, ya ngezoomnya itu ngezoom pakai digital ya, bukan pakai optikal karena memang dia nggak ada lensanya. Terus kalau untuk speaker, keduanya sama-sama punya stereo speaker. Nah ini yang kanan speakernya punyanya Poco, sedangkan yang kiri punyanya Realme. Yang secara dimensi mirip-mirip aja keduanya, terus secara build quality juga masih sama-sama, tebel tipisnya sama juga. Terus untuk speaker yang bagian atas ada di sini dengan dimensinya juga masih mirip-mirip ya di antara keduanya. Terus perbedaan lain di Poco F6 fast chargingnya itu cuma 90 watt, sementara Realme GT6 itu dia udah support di 120 watt. Yang kalau misalnya digunakan untuk ngecas, Poco F6 90 wattnya 0 ke 100% itu 34 menit, sementara Realme GT6 itu di 27 menit dengan 120 wattnya. Dan kita juga udah tes baterainya secara konversi data. Kita coba ambil dan hasilnya kalian bisa lihat Excel ini. Oke lah, jadi itu tadi adalah perbandingan antara Poco F6 dan juga si Realme GT6 yang selisih harganya lumayan. Dan menurut saya memang nggak bisa dibanding-bandingkan ya, nggak bisa dibanding-banding kayak kalau lagu. Karena walaupun sama-sama pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3, tapi komponen lainnya beda. Kayak soal baterainya si Realme GT6 ini lebih gede dan dia juga lebih awet. Terus fast chargingnya juga lebih cepat walaupun selisihnya cuma berapa ya, 34 kurangi 27 menit. Tapi buat orang-orang yang benar-benar tergesa-gesa, beberapa menit itu waktu loh. Terus dari segi build quality, jelas si Poco ini back covernya ini tipis banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau transparansikan pun juga repot juga, bukan kaca dan dia terlalu tipis. Kalau misalkan mau ditransparansikan mungkin Realme yang masih make sense sih, karena dia tuh lumayan tebel tuh kan. Kalau misalkan Poco, ya. Terus part-part lain kayak kamera, Poco F6 nggak punya kamera tele, sementara Realme GT6 kamera telenya juga udah lumayan bagus untuk kelas harganya. Dan juga layarnya ini beda ya, entah kenapa feel layarnya ketika sudah pegang Poco terus pegang Realme, di Realme itu kayak lebih mulus. Walaupun menurut saya marketingnya terlalu hiperbola dengan 6000 nits dengan touch sampling 2500 Hz. Jadi kesimpulannya, kalau kalian carinya memang cuman dari segi price to performance aja, jelas pilihannya Poco ya, karena di harga 5,5 juta harga resmi ya, bukan harga tengkulak. Itu gila, itu 12512 Snapdragon 8S Gen 3 gak ada lawan lah. Tapi kalau kalian carinya yang lebih all rounder dari sisi baterai, layar, kamera, ya Realme GT6 lebih oke sih, walaupun kita harus mengeluarkan uang lebih. Saran saya sih mungkin ya cari penjual yang harganya nggak 7.999. Ada kok, nanti di link pembeliannya akan saya kasih. Ada yang jual di bawah harga resminya kok. Karena kalau 7.999 sih emang agak sedikit menuju ke flagship ya. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.